Konflik Iran Amerika CS Israel ini memberikan kita pelajaran. Yang datang ribuan kilometer membawa kapal perang itu disebut penjaga perdamaian. Yang berdiri di tanahnya sendiri itu dianggap ancaman. Dan hari ini dunia menatap Iran itu bukan karena perang, tapi karena satu hal yang sederhana. Keberanian dia menjaga kedaulatannya sendiri. Di jalur sempit yang bernama Selat Hormuz, tempat hampir 1/5 minyak dunia itu lewat setiap hari, satu keputusan bisa membuat dunia panik. Harga minyak naik, dan kapal tanker bisa menunggu. Dan negara-negara itu mulai gelisah. Lucunya selama puluhan tahun negara besar bebas mengatur dunia, kemudian memberikan sanksi, menekan ekonomi negara lain, membuat aturan global, dan itu disebut dengan diplomasi. Tapi ketika sebuah negara berkata, ini wilayah kami, ini aturan kami, tiba-tiba dunia menyebutnya itu sebagai sebuah ancaman. Kan ini lucu, ironis. Tapi di balik semua itu ada pembelajaran yang pahit yang bisa kita petik. Bagi negara kita seperti Indonesia yang masih mengimpor minyak, yang masih menggantung pada rantai pasokan global, yang ekonominya mudah goyah dan krisis energi, ada satu pesan sederhana. Jangan bermain api. Kalau rumah kita masih terbuat dari kayu. Jangan terlalu berani bersorak dalam konflik politik. Kalau dapur bangsa sendiri itu masih bergantung pada kapal tanker dari luar. Karena perang geopolitik itu bukan sekedar soal ideologi. Ini soal logistik, soal energi, soal pangan, soal siapa yang bisa bertahan ketika dunia berhenti bergerak. Kan begitu prinsipnya. Bangsa yang bijak itu bukan yang paling keras teriak di panggung politik, tapi bangsa yang tahu kapan harus berdiri dan kapan harus menyiapkan diri. Nah, belajar dari krisis, ayo bangun kemandirian energi, perkuat pangan, perkuat diplomasi. Karena dalam dunia yang sedang berubah ini, yang paling selamat itu bukan yang paling berani bermain api, tapi yang paling siap ketika api itu benar-benar menyebar ke seluruh dunia. Mana sumber daya kita yang bisa membuat kita lebih mandiri? Mana kedaulatan kita? BBM saja masih diatur orang lain. Tidak ada Indonesia ini yang bisa berdaulat, karena kita masih tergantung dengan dunia luar.